Sekarang kita masuk pembahasan Musaqah. musaqah. Paroan. Paroan itu diambil dari kata separuh. Separuh untuk kamu, separuh untuk aku. Paroan. Buat di situ berkongsi. Ya, untuk lebih jelasnya kita baca. Terus, musaqah. Musaqah atau paruan kebun. Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya menurut perjanjian keduanya sewaktu akad. Akad ini diharuskan. Itu ada tanah kosong. Silakan tanam ubi. Ubi kayu, ketela, ubi rambat ketela, ubi kayu, kentang, wortel, silakanlah tanam. Tapi nanti hasilnya kita bagi dua. Nah, bagi hasil tanaman itu istilahnya musaqah. Diambil musaqah. Musaqah artinya asal kata musaqah menyiram. Karena begitu dikasih tanah itu ditanam mesti disiram. Musaqah. Tulis huruf Arabnya di samping. Kalau kasih duit, kasih barang, namanya qirat. Kalau pinjamkan tanah bagi hasil, namanya musaqah, paroan. Kenapa disebut paroan? Karena hasilnya diparuh. Separuh kau, separuh aku. Terserah kalian lah mau buatnya paruhan, atau buat kongsian, atau kongsi kebun. Terserah, bagi hasil kebun. Musaqah bagi hasil kebun. Terserah. Terus. Akad ini diharuskan atau diperbolehkan oleh agama karena banyak yang membutuhkannya. Memang banyak orang yang mempunyai kebun tetapi tidak dapat memeliharanya, sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun tetapi sanggup bekerja. Maka dengan adanya peraturan ini, keduanya dapat hidup dengan baik. Hasil negara pun bertambah banyak dan masyarakat bertambah makmur. Yakhruju minha min samarin aw zar'in. Memberikan kebun kepada penduduk Khaybar supaya dipelihara. Dengan perjanjian mereka diberi sebagian penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil per tahun. Rukun, ada rukunnya musaqah. 1. Rukun musaqah. 1. Baik pemilik kebun maupun tukang kebun atau yang mengerjakan, keduanya hendaklah orang yang sama-sama berhak bertasarruf atau membelanjakan harta keduanya. Sama-sama membelanjakan hartanya, jangan mau enaknya aja. 2. Kebun, yaitu semua pohon yang berbuah boleh diparohkan. Demikian juga hasil per tahun atau palawija boleh pula diparohkan menurut hadis yang tersebut di atas. Yang kita maksud dengan hasil per tahun atau palawija ialah semua tanaman yang hanya berbuah satu kali. Sesudah berbuah satu kali itu pohonnya lalu mati. Apa yang berbuah sekali mati? Pisang. Buah sekali mati. Misalnya padi, jagung. Tanaman ini kita bedakan dengan buah-buahan yang lain karena hukumnya sering berbeda. 3. Pekerjaan. Hendaklah ditentukan masanya. Misalnya 1 tahun, 2 tahun atau lebih. Pakailah tanah itu 1 tahun. Kalian pakailah tanam jagung, padi, wortel. Terserah. Kurang-kurangnya kira-kira menurut kebiasaan dalam masa itu kebun sudah berbuah, sudah panen. Kupinjamkan tanah itu Pak hari ini, besok ku ambil balik. Bisa? Apa yang mau ditanam tumbuh besok? Pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh tukang kebun ialah semua pekerjaan yang bersangkutan dengan penjagaan kerusakan dan pekerjaan perawatan buah, menyiram, merumput, mengawinkan, menyilangkan. Korma jantan dengan korma betina, buah naga pun mesti dikawinkan. Baru dia berbuah. 4 buah. Hendaklah ditentukan bagian masing-masing atau yang punya kebun dan tukang kebun. Misalnya 1/2, 1/3 atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad. Pak, saya pakai tanah Bapak. Pakailah. Berapa nanti bagiannya Pak? Alah, terserah aja lah, terserah. Boleh atau tak boleh? Waktu akad tuh mesti. Karena takutnya waktu di awal tuh dia bilang terserah lah. Begitu ditengoknya buahnya banyak, 1/3 untuk kau, 2/3 untuk aku. Rugilah. Maka di awal tuh disepakati.
Ini kita bagi 50-50. 50%, setengah-setengah. Tiba-tiba berbuah rindang, ya bagi 50 karena sesuai akad di awal. Kalau bisa tulis akad, karena banyak orang tak bisa dipegang cakapnya. Manusia dipegang cakapnya, kalau kambing dipegang talinya. Kalau ada manusia tak bisa dipegang cakapnya, Kambing. ikatlah dia pakai tali. Potong Idul Adha. Selesai pembahasan musaqah.